Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Gading Saputra dari kelompok 1. Di sini kelompok 1 mendapatkan tugas presentasi yaitu kelebihan dan kekurangan NoSQL. Di topik ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, skalabilitas yang lebih mudah dan murah yang akan saya presentasikan. Yang kedua, menyimpan banyak data tanpa mengorbankan performa. Yang ketiga, fleksibilitas tinggi yang mendukung beberapa jenis database. Yang keempat, lebih ramah untuk developer. Langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu skalabilitas yang lebih mudah dan murah. Skalabilitas adalah kemampuan sistem untuk memberikan kinerja yang lebih baik ketika ukuran sistem ditingkatkan dengan lebih banyak sumber daya. Jadi, maksud dari pernyataan ini, ketika kinerja sistem lebih berat, maka membutuhkan banyak daya. Nah, gimana caranya agar sistem itu tetap bekerja dengan baik ketika banyak data yang akan diolah dan sumber dayanya ditingkatkan. Sumber dayanya dapat di-upgrade atau ditambah. Selanjutnya, hampir semua data SQL tumbuh secara vertikal. Untuk mengembangkan data, butuh peningkatan komponen seperti mengupgrade RAM dari 2 GB menjadi 4 GB misalnya, atau meningkatkan kapasitas penyimpanan, baik SSD maupun HDD, namun lebih disarankan SSD karena lebih cepat, atau menggunakan prosesor yang lebih tinggi untuk meningkatkan kapasitas beban server. Di sisi lain, data NoSQL bersifat horizontal, dan untuk menumbuhkan data hanya perlu menambahkan server baru. Itu sebabnya perusahaan seperti Facebook, Tokopedia yang mempunyai big data di mana ada begitu banyak pengguna dan berbagai jenis data, mereka menggunakan NoSQL. Seperti kita lihat di gambar, ada dua jenis scale ya. Ada scale up atau vertical scaling yang banyak digunakan oleh SQL. Nah, itu ketika sistem cukup berat, dia akan membutuhkan sumber daya seperti yaitu membutuhkan lebih banyak RAM atau membutuhkan CPU yang lebih tinggi atau membutuhkan lebih banyak penyimpanan. Nah, yang kedua ada scale out atau horizontal scaling. Nah, scale out ini yang banyak digunakan oleh NoSQL. Nah, ketika beban server berat, sistem kerjanya berat, maka hanya perlu menambahkan server baru. Beberapa server baru yang ada tidak perlu membeli RAM lagi, tidak perlu CPU lagi, dia hanya membutuhkan server baru saja. Selanjutnya, nah, apa maksud dari skalabilitas yang lebih mudah dan murah? NoSQL mempermudah proses scale out. Seperti yang dibilang tadi, NoSQL menggunakan scale out, maka metode skalabilitas ini memungkinkan kita untuk menambahkan server cloud dan menyambungkannya ke klaster database dengan mudah. Jadi, tak harus membeli hardware baru yang lebih canggih dan lebih mahal untuk menangani lonjakan data. Disinilah maksud dari mudah dan murah. Dia mudah disambungkan ke klaster database baru, atau dia juga murah karena tidak perlu membeli lagi hardware yang lebih canggih dan lebih mahal untuk menangani lonjakan data. Mungkin cukup untuk penjelasan dari poin skalabilitas yang lebih mudah dan murah. Poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya dari kelompok 1. Terima kasih. Selanjutnya, kelebihan dari NoSQL itu yaitu adalah menyimpan banyak data tanpa mengorbankan performa. Keren banget gitu ya menurut saya. Jadi pada zaman sekarang dengan big data atau data-data yang sangat besar, dengan aplikasi output input data keluar masuk yang sangat besar, ini si NoSQL itu bisa menjamin bisa menyimpan banyak data tanpa mengorbankan performa. Ini menurut saya kelebihan yang sangat powerful gitu ya. Dan si NoSQL ini kenapa bisa melakukan hal yang keren banget menurut saya, yaitu karena adanya scale out atau skala keluar. Scale out ini adalah metode yang membutuhkan suatu komponen yang bernama load balance atau load balancer. Load balancer ini
berfungsi untuk menyeimbangkan penggunaan beberapa server dalam pemrosesannya gitu, dalam pemrosesan datanya gitu. Jadi bisa kita ambil garis besarnya, yaitu menyeimbangkan penggunaan beberapa server dengan apa ya, dengan kelebihannya itu berarti emang sangat bisa mengelola data yang besar tapi dengan performa yang tetap baik gitu. Jadi saat terjadi loncatan data, menurut saya kita tuh bisa bebas menambahkan server untuk menampung beban tersebut secara merata. Jadi menurut saya inilah alasan banyak orang atau banyak juga perusahaan-perusahaan yang memakai si NoSQL ini. Karena salah satunya kelebihannya yaitu adalah ya ini, bisa dapat mengelola data yang besar tapi tanpa mengorbankan performa. Itu sangat keren sih ya, menurut saya. Kelebihan yang kedua adalah itu. Terima kasih. Setelah itu saya akan menjelaskan untuk fleksibilitas tinggi yang digunakan dan mendukung beberapa jenis database. Yang saya akan jelaskan di sini untuk NoSQL yang tadi. Jenis-jenis yang didukung oleh NoSQL selain 4 jenis database yang dijelaskan, ada juga beberapa tipe data yang didukung oleh NoSQL, yaitu data unstructured, semi-structured, dan juga structured. Dengan keleluasaan yang didukung oleh NoSQL, itu berarti kita dapat mengelola database dengan kebutuhan sesuai data yang kita miliki. Yang berarti sangat memungkinkan ialah dengan adanya pengembangan yang lebih cepat dan berulang oleh developer maupun para operasional yang mengelola untuk database-nya. Lebih ramah untuk developer, mengelola database memang merupakan salah satu skill wajib developer, meskipun pekerjaan tersebut tidak mudah. Dengan bantuan non-SQL, prosesnya lebih simple. Berikutnya, ini adalah beberapa alasan Anda tidak perlu menulis query SQL yang semakin kompleks seiring bertambahnya data. Data dalam non-SQL bisa berbentuk JSON atau XML yang tentunya lebih familiar untuk para developer. Anda bisa menampilkan data dengan cepat tanpa harus membuat skema terus-menerus. Ada banyak database non-SQL yang bersifat open source dan gratis, sehingga Anda bisa dapat menghemat uang jika ingin mencoba kecocokannya terlebih dahulu. Next. Nah, yang pertama ini adalah pengumpulan informasi. Proses kerja pertama dalam web development merupakan pengumpulan informasi. Yang kedua, tugas terpenting dalam tahap pengumpulan informasi adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai tujuan web di masa akan datang. Jenis pengetahuan macam ini dapat membantu developer dalam menciptakan strategi terbaik untuk proyek mereka, pengembangan web mereka. Ini adalah salah satu gambar seorang developer yang sedang bekerja di suatu perusahaan. 3. Merancang desain. Proses kerja terakhir dalam web development adalah tahap perancangan desain. Selama tahap ini, tampilan situs web mulai terbentuk. Semua konten visual seperti gambar, foto, dan video. Keempat, merancang database. Database adalah tempat untuk menyimpan berbagai data produk. Untuk keperluan website, contohnya data yang dimaksud adalah data pengguna, berbagai produk, toko, dan lain-lain di dalam sebuah website toko online. Mungkin sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.